Ya, hari ini tanggal 29 pagi hari ya, jam 8.23. Beberapa menit lagi, 45 menit lebih dikit menuju pembukaan market. Jadi teman-teman, saya punya emiten Bumi ya, Bumi Research. Kenapa saya ingin bahas dan saya ingin rekam? Karena alasan cuma satu, saya ingin merekam jejak dari gap ya. Pertama itu gap. Kebetulan juga ini harganya udah di bawah 100 ya. Bukan udah di bawah 100 tapi lagi di bawah 100. Baik, ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah video untuk pembelajaran buat kita ya. Jadi jangan beli, jangan jual ya, jangan beli, jangan jual. Kalau kalian punya sahamnya, udah gitu, terserah kalian. Tapi saya bukan untuk ajak menjual ataupun membeli, tapi saya lagi menunggu aja ini. Baik, kita lihat di statistiknya dulu ya. Statistiknya PE-nya 98, artinya ini lebih ya, lebih kurang baik. Harusnya kan 10 ya, atau enggak di bawah 10 lebih baik. Terus PBB-nya 1,3, masih normal sih ya. Kalau 2 baru ya. Kalau lebih bagus lagi under value. Kita lihat EPS-nya ada, TTM-nya ya. Terus kita lihat DER-nya sekarang nih. DER-nya 0,37, artinya baik ini. Yang tidak baik itu di atas 1 ya. Tapi beda dengan bank ya. Kalau bank harus banyak, DER-nya harus rasio DER-nya harus gede, karena dia kan hutangnya dari nasabah ya, mengelola uang nasabah dan memberikan hutang. Terus cash-nya ada 965. Nah, ini hutang segini ya. Tapi kalau dibandingkan equity-nya ya masih bagus sih. Net income-nya 1,7 1,07 triliun ya. Ini duit nih. Setelah kemarin kuartal 3, kuartal 4 mengalami kerugian, sekarang luar biasa dan lebih besar daripada kuartal 1 tahun sebelumnya. Revenue-nya, cuma dari revenue-nya dia ada penurunan ya. Walaupun istilahnya ada kenaikan di netnya, cuma revenue-nya ada penurunan ya. Yang biasanya tahun kemarin kuartal yang sama dapat 6,8 T, sekarang 4,9 T. EPS-nya segini ya. Oke. Jadi ini kalau masuk ke PPK aman ya, selagi equity-nya masih ada. Ya. Baik, nah kita langsung ke ini aja nih, ke apa namanya, ke lukisan market maker. Lebih asik lagi kita pakai bandar detektor. Bandar detektor nih, tulisannya bandar detektor ya. Nanti teman-teman kalau menemukan saham seperti ini ya, teman-teman mungkin bisa dipraktekkan ya. Nanti arahnya mau kemana, terus akan melakukan apa. Nah, kalau saya melihat sebenarnya seperti ini ya. Pertama akan set nih, ini saham di bawah 10 nih, gitu kan. Fundamental lumayan lah gitu. EPS-nya ada, net income-nya gede gitu kan. Ya walaupun agak mahal dikit, cuma nanti kita akan lihat di pundak chart ya. Kita akan menggunakan rumus PE yang seperti biasa. Saya melihat di sini kan ada gap nih, ya ada gap. Setelah sebelum kenaikan dia langsung gap up ke atas, dia sempat dinaikin lagi, terus sini turunin ya. Kita lihat dari garis bandar volume, dari sini ada pengambilan, mulai di sini ngambil, sekarang udah mulai datar. Nah ini udah mulai tidak terlalu banyak ngambil, cenderung turun dikit ya, turun dikit. Jadi 2 hari ini ada pembuangannya dikit, cuma dikit, tidak sebanding dengan pengambilannya ya waktu pertama kali di sini nih. Ini pengambilan di sini. Lihat foreign udah ngambil dari sini. Teman kemarin waktu ada kenaikan di sini nih 2 hari nih, dia di up dulu sambil ngebuang, dia juga ngebuang di atas, dia ngebuang ke atas ya. Nah ini kayak candle seperti ini ya. Jadi foreign sekarang ada penurunan ya. Dilihat dari sini juga ketahuan ya, lihat nih. Dari mulai sini ya. Nah, bawah sini pengambilannya ya.
Di sini ada melakukan pembuangan air lumayan besar di sini, turunnya sudah drastis banget. Cuman ketika turun si bandar lokal masih nggak terlalu banyak lah nurunin harganya ya. Per hari ini ada si YJ sama si MG yang istilahnya yang nampung ya. Ada si AK, ada si kakak nih. Ini broker-broker lumayan nih kalau YJ, MG, AK, kakak itu biasanya yang suka dipakai sama market maker ya. Kita lihat koren untuk hari ini aja ya. Ada si AK lumayan ya. Kemarin yang nampung di saham Humi ya. Terus kita akan lihat dari spek ini, spek analyzer ini artinya lagi ada aksi di sini ya. Ada aksi untuk bisa pelepasan distribusi ya, bisa di sini untuk markup harga ya. Biasanya kalau untuk markup harga suka kempes juga ya. Kecuali kalau lagi sideways ada ini, berarti sini ada sematmen yang masuk ya. Makanya nanti lihat teman-teman ketika di emiten bumi ini ada spek seperti ini dan tinggi, perhatikan aja terus ya. Terus satu lagi, ini masih di MA 10 ya, masih di bawah MA 10, masih di bawah MA 200. Di sini udah dead cross ini ya, udah dead cross, masih di bawah MA 200. Artinya ini masih downtrend ya. Makanya saya menunggu apakah bisa sampai ke sini. Ya, di sini ada apa namanya, ada gap ya, ada gap. Mudah-mudahan bisa di atas sini ya, bisa di atas, bisa turun ke sini. Kita kasih tanda juga ya, kalau istilah data itu ingat gitu ya. Nah, terus kita kasih tanggal di sini, bukan tanggal hari ini tapi tanggal apa namanya, terakhir kemarin ya, tanggal 28 ya. Nah, kita kasih tanggal 28 untuk transaksi terakhir ya. Kita akan lihat dari mulai pengambilan siapa yang dari tanggal 20 Februari ya. Kita lihat lokal 20 Februari. Nah, ini siapa yang ambil? Di sini ada CSS, ada NI, ada KK, ada DR, ada CC, ada J, ada MB. Dan jumlah lotnya lihat besar-besar. Emang di apa namanya, emiten yang membutuhkan lot yang besar gitu, tahanan dia sampai kadang-kadang 100.000 lot gitu kan, 50.000 lot gitu kan tahanannya. Jadi ini emang biasanya naiknya pelan-pelan, tapi sekali naik bisa segini, turunnya pelan-pelan, cuma sekali naik bread, maksudnya seperti itu ya. Dia kalau apa namanya, kalau nurunin ya nggak kira-kira lah, turunin, sekali naikin cuma sekali doang, jerat 2 kali udah set. Nah, teman-teman kalau udah naik seperti ini sebenarnya bisa di apa namanya, bisa dilihat ya, ketika dia ada kenaikan lebih tinggi diikuti dengan candle hijau lagi. Ini juga sama, ketika ada kenaikan tinggi, nah di sini juga ada candle lagi, setelah itu dia dilongsorkan ya. Jadi ini biasanya bisa suka dipakai untuk sejarah ya. Sejarahnya bagaimana ya, seperti ini. Agak berisik dikit nggak apa-apa ya, bisa jelaskan suara saya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat dari mulai ada pengambilan di sini ya sekarang ya, tanggal 7 Mei. Nah, kita tanggal 7 Mei. 7 Mei kita lihat di foreign siapa yang ngambil, ada KZ ya. Jadi SS ini ada SS dan masuk lihat. Nah, ini ada SS sama PG yang nyaru sebagai foreign ya. Jadi broker lokal tapi nyaru sebagai foreign. Nah, ini langkahnya baik. Kenapa langkah baik? Berarti di sini emang emiten ini diincar gitu kan. Ya. Kalau nggak diincar nggak mungkin nyaru gitu kan. Tetap aja kalau identitas foreign gitu, walaupun dia pakai broker lokal. Artinya emang broker ini udah bisa nampung dana-dana foreign, itu bagus gitu kan, bagus gitu kan. Kenapa bagusnya? Berarti kan dipercaya brokernya gitu aja ya.
Baik, kita lihat untuk hari ini ya. Hari ini ada AKDP sama PG sama YJ. YJ sedikit ya untuk foreign-nya. Kita lihat domestik. Nah, kenapa saya tertarik itu kali sini ada 3 broker nih, MG, YJ sama KK. Nah, biasanya kalau MG, YJ sama KK ini emang broker-broker yang suka dipakai sama market maker ya, biasanya ya. Kalau YU juga suka dipakai, cuma YU biasanya harus akumulasi besar baru kelihatan oh itu market maker gitu ya. Jadi sekarang itu ya, saya lagi menunggu dia ada di gapnya. Jadi saya hanya menunggu aja ini. Dia nyampe gap sini enggak, apakah ditarik lagi, apakah langsung ke menuju gapnya di harga berapa nih? 85 ya. Ya mudah-mudahan bisa ke 85 karena di sini tidak ada gap lagi ya. Dia ngambil dari sini, ngambil di sini ya, tidak ada gap lagi. Hanya shadow kecil aja. Kemungkinan terendahnya shadow ini ya, 7 berapa nih? 76. Tapi saya mau lihat dulu dia sampai sini dulu, sampai gapnya, apakah dia menutup gap. Nah biasanya kalau biasanya ya yang saya lihat itu kalau broker asing foreign lah istilahnya, kalau gap itu dia sangat penting gitu, suka diperhatikan, penting ya. Nanti saya ingin lihat targetnya kemana. Saya lihat di sini ada kendala merah nih ya, ada kendala merah yang tinggi, artinya gap juga sama ini, gap kan, gap up di harga 109 ya. Nah, kita akan lihat langsung ke Punda Chart ya, yang seperti saya bilang, biar nanti teman-teman juga bisa mempelajari tentang Punda Chart. Jadi Punda Chart itu adanya di depan ya, di depan. Ya tahulah ya, saya pakai aplikasi ini ya. Kita akan cari PE di sini yang 3 tahunan ya, sini ya. Untuk min itu adanya tengah-tengah kali ya. Kita cari PE lagi yang plusnya, plus 3 tahun plus 1 ya. Kita cari lagi PE yang minusnya 3 tahun. Nah, berdasarkan Punda Chart ini berada di garis di bawah harga wajarnya ya. Harga wajarnya itu harga wajar berapa? 104 ya, tidak jauh dengan kendala merah kan harga wajarnya. Berarti ini artinya dia mudah-mudahan bisa menunggu harga wajarnya. Andaikan dia di atas harga wajar seperti ini nih ya, ini udah over value ya. Jadi kalau beli di sini itu udah kemahalan 135. Kalau di sini belinya berarti agak mahal, di sini agak mahal dikit gitu, agak mahal dikit di sini, agak mahal dikit. Kalau di sini wajar, artinya wajar ya udah. Kalau nyampe sini bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Cuman ini emang harganya segini untuk saat ini ya, bukan untuk masa depan tapi untuk saat ini. Kita lihat untuk 3 tahun untuk jangka panjang. Nah untuk jangka panjang juga sama, ini masih di bawah harga wajarnya. Cuman untuk jangka panjang bisa sampai ke 120. Jadi untuk jangka pendeknya bisa sampai ke 100 berapa nih? 105, 104 ya. Sesuai dengan tadi apa namanya gap up itu. Supportnya nanti di sini ada di 80 ya, paling rendah 80. Saya tunggu di 85-nya jadi gap sini nih. Antara sini ya. Kalau dia jebol ke gapnya, dijebolin lagi gapnya, dijebol gapnya, nah mungkin saya akan tunggu di sini. Apakah dia jebol lagi apa enggak? Nanti lihat teknikal analisisnya seperti apa dan isiannya seperti apa. Sementara ini isiannya adalah si bandar lokal lagi akumulasi ya, walaupun ada sedikit pembuangan tapi kebanyakan diakumulasi. Bagaimana selanjutnya, apakah bisa menutup gapnya, kita akan lihat dan kita akan buktikan apakah bisa menutup gap atau tidak. Biarkanlah waktu yang menjalankan ya. Oke, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu. Nanti akan saya update lagi ketika ada penurunan lagi atau kenaikan lagi. Baik, segitu aja ya. Ciao.